Oh ya Om, setelah tadi ya jenengan menceritakan bahwa jenengan pernah jadi bos roti di Kalimantan, terus setelah itu kan jenengan pulang lagi nih ke Jawa nih Om. Iya, pulang lagi. Iya. Habis pulang ke Jawa ini gimana? Apakah jenengan balik lagi ke Kalimantan atau stay di Jawa Om? Ya, jadi balik lagi kan. Kita di Jawa kadang kan sulit lah. Cari pekerjaan aja sulit, apalagi cari duit. Ya kan? Padahal antara pekerjaan dengan duit ini kan selalu bersama-sama gitu loh. Tapi kalau cari pekerjaan aja sulit, apalagi cari duit kan gitu. Nah, setelah lama di Jawa gitu kan, ya udahlah kita putuskan lagi berangkat lagi. Berangkat itu kita juga dalam kondisi yang sama, nggak punya duit. Berangkat lagi. Berarti habis jadi bos roti itu pulang dapat duit, habis. terus kita habiskan di Jawa. Kita habiskan di Jawa. Setelah habis kita berangkat lagi gitu loh, ke sana lagi gitu. Berarti di Jawa nggak diputerin itu Om uang? Ya bingung juga. Kita mau usaha apa coba? Bahwa duit pun di sini kalau otak kita itu belum ketemu jalan, habis juga gitu. Nah, setelah habis kita bingung nih, ya kan? Ada memutuskan untuk berangkat lagi. Nah, setelah berangkat lagi saya berangkat ke sana dengan ongkos yang minim lah. Pas-pasan gitu ya? Pas-pasan gitu, begitu sampai sana. Tapi kita alhamdulillahnya kan bersyukur sudah mulai banyak saudara, banyak teman dan sebagainya. Tapi begitu sampai sana pun bingung lagi. Aku ini mau kerja apa gitu loh. Mau kerja apa, karena saya bukan tipe pekerja yang aku harus kerja di bangunan apa itu enggak pernah. Gitu. Akhirnya saya ke sana lagi. Terus begitu orang-orang tahu saya datang, itu yang diobati sembuh atau yang kena apa sembuh gitu, mereka ngejar saya. Datang, kapan datang saudaraku gitu. Ayolah ke rumah lah, makan lah. Udah makan lah Bu. Enggak, ke rumah dulu lah, makan dulu apa gitu kan biasa gitu. Makan apa nanti. Mas, ini saudaraku ada yang kena gini gimana gitu kan. Oh Bu, ya nanti cobalah kita ini gitu. Nanti entah kita carikan ramuan yang tumbuh-tumbuhan di hutan gitu kan. Kita bikinkan ramuan, kita kasih minum dia, terus kadang juga kita pakai terapi gitu loh. Itu bukan 1-2 orang gitu loh. Setelah kita tahu mereka datang gitu loh. Tapi kadang kan kita jenuh juga di rumah terus kan. Saya keluar kemana, balik lagi kemana, balik lagi gitu. Jadi setelah saya nggak jadi bos gue itu malah ke situ, dunia situ gitu loh. Dunia lain yang memang itu bukan pekerjaan yang sebenarnya saya tidak mau. Tapi mereka membutuhkan gitu loh. Ada orang Melayu, ada orang Dayak, ada orang Sunda, ada orang Jawa biasa, ada orang Madura, ada orang Cina juga, ada orang Bugis gitu. Berarti di sana orang-orang berkumpul di sana itu? Iya, bisa dibilang itu di sana itu semua suku ada. Nah, mereka yang mengenal dunia-dunia seperti itu kalau diobati ke penyakit ini kan ada 2, ada medis dan non medis. Nah kalau medis kan saya nggak tahu lah karena saya bukan dokter kan itu sekolah aja enggak, malah jadi dokter gitu. Nah itu saya termotivasi bagaimana orang yang sakit itu bisa sembuh. Dari itu orang yang sakit bisa sembuh diantaranya dengan air yang didoain, air yang dikasih doa dengan air yang tidak dikasih doa itu berbeda. Itu jadi ya boleh dilihat lah, bahkan boleh diuji lab. Boleh diuji lab, yang didoakan dengan diumpat itu berbeda. Kadang mereka dikasih air apa ya, mungkin Tuhan sayang dengan umatnya sehingga lantaran kita dikasih kesembuhan kan gitu. Nah itu jalan-jalan gitu ada yang ngasih, alhamdulillah. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Nggak minta gitu? Enggak lah, buat apa minta kita. Kita yakin Tuhan itu masih jalan rezeki. Yang penting kita satu prinsipnya apa? Harus selalu baik dengan orang, dengan siapapun. Dengan hewan pun kita harus baik, apalagi dengan sama manusia. Berbuat baik terus, saya yakin Tuhan nanti akan membalas kebaikan kita. Nggak ada yang nggak dibalas sama Tuhan. Berbuat jelek ya dibalas jelek, tapi berbuat baik akan lebih baik lagi. Siapa yang menanam dia akan menuai. Akan menuai. Itu peribahasa tapi yang nyata. Jadi dalam perjalanan seperti itu bertahun-tahun itu, ya alhamdulillah uang terkumpul lagi. Uang terkumpul lagi. Berarti itu, mohon maaf Om, jenengan berarti tinggalnya di mana itu? Saya itu kadang di tempat pak saya. Kadang kalau enggak gitu kan gini, kadang saya diundang sama dari kubu ini, dari sungai terus diundang di kubu, nanti berapa hari di kubu, 1 minggu atau berapa, nanti balik lagi ke sungai terus, nanti keluar lagi diundang ke Padang Tikar 1 minggu atau 2 minggu gitu Pak.
kalau yang di Padang Tikar itu kan ada orang Melayu, ada orang Jawa, orang Cina dan sebagainya. Di situ ada. Nah, di situ mungkin sebulan atau apa, nanti pulang lagi. Pulang tapi tidak pulang ke Jawa. Di Kalimantan aja gitu ya. Iya, di Kalimantan. Nanti pindah lagi ke Dabung. Kalau Dabung itu di pinggiran sungai itu, pinggiran laut itu orang Cina semua. Baru yang di dalam itu orang Jawa, orang Melayu. Tapi kalau pinggiran laut itu orang Cina semua. Saya di situ pun kadang 1 minggu 2 minggu gitu loh. Gitu. Tinggal di situ. Iya, tinggal di situ. Ngikutlah di situ. Kalau Cina sih ya, kalau China mereka kalau kayak gini Imlek gitu kan, ya kita ikut Imlek aja. Tapi waktunya puasa Ramadan ya saya puasa Ramadan. Gitu biasa aja. Jadi tidak ada yang kita persoalan gitu loh. Mereka minta tolong ya kita bantu selagi kita bisa kan gitu. Nanti pindah lagi gitu kemana, ke Singkawang atau ke Sanggau sama kayak gitu. Tuh. Perjalanan. Berarti itu posisinya di tengah hutan apa gimana Om? Kalau itu saya belum masuk ke hutan. Oh, belum jadi masuk ya. saya masih kampung ke kampung atau kota ke kota gitu loh. Karena kalau masuk ke kampung saja itu sudah setengah mati. Kadang antar desa aja itu butuh 2-3 hari. Oh, tapi cepat ya Om ya. Medannya yang sulit. Medan sulit. Entah kadang nggak ada jalan darat, adanya jalan air. Sedangkan motor air cuma sekali sehari. Gitu. Jadi nggak bisa. Oh dari desa ini ke sini. Kalau di sini kan 1 kabupaten sehari selesai. Iya. Kalau di sana 2 desa aja bisa 2-3 hari. Jadi nggak enak lah kita sakit lah di situ. Nanti masuk ke pedalaman. Tapi bukan hutan, masih ada kampung-kampung transmigrasi gitu kan. Itu saya belum masuk hutan, masih kampung-kampung transmigrasi. Yang di dalamnya itu orang kalau sakit itu mau ke kota berobat itu sulit, jauh. Pagi tadi berangkat, nanti sore baru sampai. Nah, besok baru berobat, harus nginap dulu. Gitu. Waduh, sakit lah di sana. Makanya orang-orang pada dilalah jenengan mengobati orang dan sembuh, mereka jadi dari mulut ke mulut orang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka kalau yang sembuh ngomong ke orang lain, tapi yang namanya manusia tidak bisa lepas dari kegagalan. Jadi tidak sempurna lah. Ada yang sembuh, ada juga yang hanya kurang, ada juga yang nggak sembuh, itu biasa. Tapi mereka rata-rata sih alhamdulillah selama ini sembuh. Gitu. Jadi mereka itu nganggap kita itu benar-benar dari saudara, walaupun bahasa saya bahasa ngapa, tapi mereka walaupun entah bahasa Madura, entah bahasa Dayak, tetap mereka cinta dengan kita. Itu dalam perjalanan itu. Itu pun saya udah muter-muter keliling jenuh juga di sana nih. Jenuh, pulang. Naik pesawat atau naik kapal pulang gitu loh. Oh, pulang ke Jawa. pulang ke Jawa. Kan udah lama nih. Udah muter-muter mungkin dari Sungai Terus, Kubu, ke Dabung, Padang Tikar, Singkawang, muter lagi Pontianak. Itu gitu. kira-kira tahun berapa itu? Itu setelah tahun 99. Aku masih berapa tahun itu Om? Ya mungkin juga sudah lahir tapi belum besar kan. Belum tahu ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, belum tahu. Gitu. Setelah itu berarti pulang dulu ke Jawa. Pulang dulu gitu. Nah, setelah pulang ya biasa lah. Iya. Uangnya habis, bingung, Berangkat lagi gitu. Itu seperti itu. Jadi ya kesana pun sama, berangkat lagi sama. Kita muter nih karena kita awal kan 1 kabupaten. Setelah itu kita kan mengenal 1 provinsi. Oh, berarti jenengan di Kalimantan itu udah dijajah jenengan gitu ya, udah kesana gitu. Iya, salah satunya di Kalimantan Barat kalau nggak salah 12 atau 14 kabupaten saya nginjak semua. Jadi setelah kesana lagi saya udah tahu ini kan ada Kuburaya, ada Mempawah, ada Sintang, ada Sambas, ada Sanggo, ada Sekado, ada juga Ngabang Landak, ada juga Bengkayang. Masih hafal semua gitu ya? Hafal. Gitu. Sampai Sintang sana, sampai Kutu Sibuk sana gitu. Itu 1 provinsi itu. Berarti setiap kubu itu di sana itu kayak sifatnya, wataknya apa segala macam itu beda-beda apa gimana? Oh beda. Atau adatnya gitu Om? Adatnya beda. Kalau di daerah transmigrasi itu kebanyakan kan orang Jawa, berbeda. Kalau orang Jawa ini kan banyak lah adat-adat Jawa dibawa ke sana. Terus orang Jawa pun ada, ya mohon maaf kita menyebut sedikit agama gitu. Tapi memang ini real, negara kita kan agama bukan satu. Ada Muslim, non-Muslim dan sebagainya. Tapi di sana itu rukun, ada perbedaan. Jadi ada di sebuah daerah Tran itu ya, kalau kita bicara agama ini ada masjid, ada pekong, ada gereja dan lain sebagainya, jejer tuh. Jejer. Tapi nanti di situ apa yang kuat?
Kalau yang kuat Muslim berarti yang dijaga yang bersih itu masjidnya. Kalau yang kuat di situ Katoliknya berarti gerejanya yang bagus. Tapi tidak ada orang mempermasalahkan. Nggak kayak di daerah lain kan, oh kamu harus ini. Enggak, di sana enggak ada. Walaupun mereka orang Dayak juga baik, orang Melayu juga baik, orang Bugis juga baik, semuanya baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kabar-kabar burung gitu lah ya Om. Iya. Kalau misalkan datang di tanah Kalimantan itu kan sangat menyeramkan gitu lah ya orang-orangnya. Khususnya pribumi sana gitu lah Om. Nah menurut Om itu gimana? Kalau saya melihatnya dari sisi yang positif. Jadi mau serem atau tidak itu kan kembali lagi tergantung orangnya, ya kan. Di sini pun banyak orang serem. Tapi di sana pun tidak lupa juga orang yang serem juga gitu loh. Kalau umpama bicara orang Dayak itu kan banyak di pedalaman gitu. Tapi mereka baik. Jadi orang akan merasa disolimi sebenarnya itu dari hati kita dulu. Kita baik enggak dengan orang itu sih gitu loh. Kalau enggak baik dengan siapapun dimanapun sama. Orang kan, orang itu sombong ya. Tapi coba kalau permisi ya bang gitu, pasti orang itu akan sungkan dengan kita. Oh iya bang, mau kemana? Oh mau ke depan gitu. Oh orang itu baik ya, kan gitu. Nah, tapi kalau lewat kayak kucing pun kadang berhenti nih kan, ini orang nih, kan gitu. Jangan sampai kita tinggal di tempat orang itu ke situ, jangan sampai lah. Jadi kalau misalnya iya serem-serem enggak lah. Walaupun mereka kalau orang Dayak itu kalau perang ini ya sama. Orang Jawa pun kalau perang ini pelet ada ya kan. Angling Dharma nanti keluar kan gitu. Mak lampir keluar gitu. Itu sama sebenarnya. Cuma tergantung diri kita sendiri nih mau gimana nih. Tapi kalau sudah nanti Angling Dharma keluar, Wiro Sableng keluar, terus nanti 08 apa Saraswati mau itu keluar, Power Rangers itu sudah gitu loh. Tapi di Kalimantan itu kan terkenalnya memang di keilmuannya itu ya Om. Iya. Contoh misalnya kayak dunia spiritualnya apa segala macam gitu Om. Jenengan pernah nggak ketemu orang di sana yang memang benar-benar ahli di bidang itu? Ya jadi gini, saya juga pernah ya kalau kita ladeni kita mungkin sakit hati, tapi saya berpikirnya dewasa. Jadi saya mengobati orang itu kan real, satu membantu orang. Jadi tidak punya pemikiran, aku harus dapat duit nih, aku harus mengalahkan orang sana nih, enggak. Nah, tapi suatu saat ada salah satu orang tabib itu yang mungkin kesinggung, ini pekerjaan saya kok ada mas itu, aku sepi mungkin gitu. Akhirnya saya didatangi, dia ngomong banyak, panjang kali lebar. Saya sampaikan, maaf Pak, saya di sini hanya membantu, dikasih uang boleh, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Saya tidak ada tujuan ngambil pekerjaan bapak tetap aja jalan, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Oh enggak boleh gitulah gitu. Ya yang akhirnya suatu saat saya ngobati orang, saya sendiri kena. Tapi saya tidak menyampaikan kalau dia yang ngerjakan ya. Mungkin saya nggak tahu Tuhan memperingatkan saya dengan cara itu mungkin. Setelah saya obati, saya keluar dari rumah itu nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan mungkin ada 1 atau 2 minggu. Jadi begitu saya pulang ke rumah ke TR9 itu kaki tak tarik. Nggak bisa jalan sudah tak tarik. Tapi saya nggak bilang kalau saya sakit kenapa enggak. Saya istirahat 2 minggu baru saya bisa jalan. Baru bisa jalan. Terus bapak yang ngomel ke saya itu datang sama istrinya. Mas, saya minta tolong istri saya itu sakitnya kayak gini. Minta tolong diobati. Dia bilang gitu, wah ini seorang ini ngetes kali ini. Wah kalau ngetes gimana ini? Aku jawabnya gini, Pak mohon maaf, bapak lebih pandai lah dari saya kalau pengobatan dan sebagainya. Bapak kan tabib lah di sini, udah biasa kemana-mana dukun kampung. Saya bilang kalau saya mungkin tidak mampu atau Pak, tidak bisa. Saya bilang enggak, saya pokoknya minta tolong mas, istri saya harus sembuh. Dia bilang ngeri juga istri saya harus sembuh. Kalau nanti mati malah kita yang repot kan gitu loh. Nah saya coba lah ya terima kasih lah ya Tuhan ya Allah. Mudah-mudahan saya diberi amanat bisa mengerjakan ini dan bisa menyembuhkan lantaran lah saya kan gitu. Saya minta ya Allah sembuhkan lah gitu. Akhirnya saya terapi sembuh memang luar biasa. Tuhan punya kuasa itu, dikasih kesembuhan. Wah dia itu luar biasa ke saya, ngucapin terima kasih, nganggap saya anak yang awalnya itu bermusuhan dengan saya. Dia ngajak bahasanya itu kamu jangan ganggu pekerjaan saya lah gitu. Tapi malah justru saya diangkat anak. Dia kan udah punya anak, gitu. Oh udah nggak apa-apa Pak, saya bantunya ikhlas, Bapak nggak usah repot-repot. Saya bilang enggak, kamu udah jadi anak aku, kamu mau ngobat orang sih, udah bebas. Dia bilang
enggak lah, waktunya saya pulang saya kan bukan orang sini, saya bilang. Pokoknya kamu kalau di sini harus tinggal di tempat bapak, tidak boleh tempat tinggal lain. Itu gampang lah Pak, yang penting ibu udah sembuh dulu, saya bilang gitu. Jadi bapaknya salah satu suku di sana, ibunya itu saya pikir orang sana, ternyata ibunya orang Jawa yang kena penyakit itu gitu loh. Gitu. Tapi sembuh ini, alhamdulillah sembuh dengan mungkin rahmat hidayah dari Tuhan, dia disembuhkan. Itu jadi itu pengalaman pahit, saya mau dihajar orang sampai tidak bisa jalan dan sebagainya. Tapi itu real, memang ya itulah, kalau kita bicara ada orang serem, orang sana sukunya gini-gini ya, apalagi kalau perang itu sebenarnya sama. Orang Jawa tadi tak ceritakan, orang Dayak juga biasa, ada panglima A, B, C, D kan gitu. Strategi perangnya apa gitu. Ya kita pun sama, ada strategi perang dan sebagainya. Jadi di muka bumi ini sebenarnya tidak ada yang serem. Hanya kembali lagi ke hati kita mau seperti apa sih. Tapi kalau petantang nggak usah di sana lah. Di sini pun habis kan gitu. Itu gitu. Tapi pernah nggak Om ngobatin orang itu yang benar-benar menurut Om itu, wah ini sangat sulit ini aduh kayaknya nggak masuk di akal sehat apa segala macam gitu Om? Ya itu sering yang seperti itu, termasuk tadi itu yang saya pulang itu nggak bisa jalan itu kayak gini. Jadi badan orang ini sudah kayak papan nih, keras. Jadi kalau lu bisa kayak gini nih, di atas dipan tuh kayak gini nih, kan nggak masuk akal nih. Dan saya pun nggak yakin kalau dia sembuh. Tapi ternyata ini bagian perutnya yang nggak benar gitu. Setelah perutnya dibenerin gitu, langsung dia BAB, nyaman, sembuh dia. Padahal kita sudah nggak yakin ini kayak gini nih sudah. Itu. Berarti sumber penyakitnya ada di perut. Perut semua. Ada di perut gitu. Tapi alhamdulillah sembuh dia. Cuma entah karena apa, baliknya saya nggak bisa jalan pulangnya. Gitu. Gitu. Kayak nular gitu ya. Iya, ya itulah namanya kehidupan kan gitu. Tapi kalau mistis-mistis di sana itu gimana Om? Ya, mistis sebenarnya banyak ya, banyaknya gini. Di sana kan juga banyak kayak kerajaan. Kalimantan ini kan banyak kerajaan, ada kerajaan Kubu, ada kerajaan Mempawah, ada kerajaan Sintang, ada kerajaan Samba, Sanggu, itu kan kerajaan semua tuh. Kalau bicara mistis sama kurang lebih dengan orang Jawa. Kayak Pontianak kalau bicara mistis, kenapa dinamai Pontianak? Dulu itu tempatnya kuntilanak di sana. Ya, tempatnya kuntilanak, rame di situ kuntilanak, sampai akhirnya kan bingung. Oh kuntilanak kayak gini ya banyak banget kan gitu. Tapi di sana itu ada cara. Ada cara bagaimana kuntilanak itu tidak betah di situ. Makanya sekarang jadi setiap bulan Ramadan atau setiap Agustus itu biasa ada meriam. Pernah lihat nggak yang meriam itu yang dikasih kayu besar dibelah, diambil tengahnya kayak bambu, terus nanti dikunci, terus dikasih lubang, kasih karbit. Oh, kayak mercon bumbung lah. Nah, kalau di Jawa kalau di sini kan pakai bambu. Kalau di sana kan pakai kayu yang segini-gini nih. Nah itu nanti tarung meriam. Sana 10 meriam, sini 10 meriam. Jadi nanti kita til gitu loh itu. Itu perang meriam itu biasanya bulan puasa sama bulan Agustus. Termasuk dilombakan. Sebenarnya awalnya itu untuk musir kuntilanak tadi, makanya dinamakan Pontianak dulu itu. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, kan mistis juga. Gitu. Orang temenku kan juga ada yang pernah ke sana juga ya Om. Pernah ke sana, nah katanya nih di sana di jalan-jalan apa segala macam itu sering lihat penampakannya bener-bener real penampakan gitu Om. Ya. Kalau kayak di Jawa apa segala macam kan kayak sekelibatan apa segala macam itu. Kalau di sana itu memang benar-benar kayak ada wujudnya gitu loh. Ya termasuk kunyang apa itu kan ada di sana itu, yang dari kepala sama jeruannya aja itu kan ada di sana. Nah itu memang benar-benar itu. Saya pernah ini yang kembali lagi ke cerita awal ini, saya yang harus kalau berobat itu harus mandi di sungai. Sampai saat ini masih saya pakai nih kalau di area sana. Jadi itu di situ tempat mandi saya itu kalau di atas Ma'rib itu ada pohon pohon nangka itu yang memang tempatnya. Jadi kalau pas malam itu kelihatan di atas sana. Cuma kan saya nggak peduli dia saya yang penting dia nggak ganggu saya kan gitu. Ya, jadi biasa itu ada yang seperti itu. Berarti sering ya Om? Sore saya menjajah bukan menjajah perang ya, menjajah desa itu kan masuk keluar desa itu kan ada di semua desa semua ada.
ada, termasuk di hutan pun ada, makanya ada hantu laut gitu loh. itu seperti itu ada gitu loh. Gitu. Tapi yang jahilin apa segala macam itu banyak juga om. Ada juga, kembali lagi ke cerita yang awal, saya tidur di rumah orang, akhirnya tidur di kuburan, kan saya dijahili, saya diganggu, dipikir saya takut. Loh, saya tidak takut, saya lebih takut dengan manusia malah. Kalau manusia kan biasa dia mau menguasai kita apa uangnya atau apanya kan gitu. Tapi kalau hantu nggak suka duit. Ya kan paling mengganggu. Ya sudah, saya tidur di makam, akhirnya nyaman. Kan gitu lah, itulah kisah-kisah seperti itu. Jadi itu berawal dari mistis sebenarnya. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam hutannya gitu udah pernah apa belum om? Saya pernah juga masuk di dalam hutan. Saya ada di salah satu kabupaten di daerah Sanggo itu, saya masuk di namanya itu kalau nggak salah dari Simpang Tanjung, saya masuk di Kambayan, masuk lagi itu sampai di Kampung Bantai. Jadi kalau di sana itu kan sukunya satu dusun dengan dusun yang lain aja udah berbeda. Jadi satu desa ini udah banyak nih. Bisa dibilang sama-sama Dayak gitu kan, sama-sama Dayak, tapi bahasanya beda. Dusun sini ngomongnya ini, dusun sini ngomongnya bukan desa ya. Nah, satu dusun, satu kadus kalau di sini itu ngomongnya udah berbeda. Nah di situ ada salah satu daerah yang di situ mitosnya itu ada lubang itu, kalau yang ngintip pasti mati. Kalau yang ngintip pasti mati gitu. Jadi airnya itu ditutup dengan batu dan sebagainya lah, sehingga itu tidak ada lagi. Nah, saya masuk di kampung situ. Orangnya di situ memang bahasanya keras, keras gitu loh. Kalau ngomong, woi gitu loh, keras dia. Tapi hatinya baik, hatinya baik. Di situ ada satu suku Dayak gitu, suku Dayak. Saya datang ke sana pun bingung, kok omongnya keras-keras gini gitu loh. Saya pikir lagi marah. Itu enggak, memang bahasa hariannya dia keras gitu, keras. Enggak cowok, enggak cewek, sama. Cuma adatnya kan, mohon maaf, karena mereka non Muslim di situ kan. Ada juga yang minum apa kan biasa gitu. Orangnya keras tapi baik. Dengan kita baik. Saya bagaimana saya bisa masuk di dalam keluarga yang keras itu, saya masuk di sana. Saya masuk, kadang saya diajak ke hutan. Ke hutan, entah itu cari ikan, entah itu cari sayur gitu. Berburu gitu om? Iya, berburu juga ada. Tapi paling nyaman kalau di sana ngikut mereka. Karena mereka itu satu sudah paham hutan. Yang kedua, binatang apapun mereka ahlinya. Kalau kita kan enggak, kita bingung, ada ular bingung, ada harimau bingung, ada kucing bingung. Kalau mereka enggak, jadi mereka itu punya penangkalnya semua lah. Jadi mau kemanapun asal dengan mereka nyaman. Dan mereka dengan orang kita paling baik, terutama dengan orang Jawa. Saya lihat di sana enggak ada sedikit pun rasa tidak suka, enggak ada. Jadi nganggapnya itu saudara, gitu. Enggak laki-lakinya, enggak perempuannya, enggak kedua adatnya, semuanya baik, sehingga kita bisa berkawan mereka. Kita datang pun kadang kita dipotongkan ayam gitu loh, dipotongkan ayam apa gitu loh, itu seperti itu. Jadi ya makanan kita banyak lah, di hutan pun makanan ada. Karena apa? Mereka itu ahlinya. Bikin nanam padi bisa, nanam sayur bisa, ikan bisa, apa bisa. Berarti ada yang nanam padi juga itu? Ada. Padi itu dari tahun ini sampai tahun berikutnya masih ada. Nggak kurang makan, karena orang sana nggak butuh duit, semuanya ada. Sudah cukup itu ya? Sudah cukup, mau makan ikan ada, sayur ada. Itu umpama beli minyak nggak usah beli minyak. Mereka bisa bikin sendiri dari, entah itu dari sawit, entah itu dari apa gitu, mereka bikin sendiri gitu. Berarti pas waktu di sana itu pernah nggak om lihat ya macan apa segala macam itu? Ya biasa, ya gitu. Kalau malam-malam itu mereka lewat ya biasa gitu. Hantu pun pernah kayak itu. Nah, hantu ini yang makhluk hidup, yang makhluk dada aja ada itu. Kalau macan kan biasa lewat, kijang, jangan gitu, rusak. Tapi sering lihat gitu om? Ya, sering. Apalagi kalau macan kayak monyet apa banyak banget lah. Ada yang kulit putih, yang bulu merah gitu, tergantung di lokasi mana berbeda. Gitu. Tapi pernah nggak om di sana lihat benar-benar ada konflik antar suku apa segala macam gitu om? Ya dulu tahun sebelum Soeharto lengser itu kan ada konflik itu antara, mohon maaf ya, Madura dengan Dayak dan lain sebagainya. Berarti om udah di situ? Sudah, tapi saya enggak di area yang konflik. Tapi tahu kita, gitu. Kita tinggal di kotanya ya, kena dampaknya juga. Gitu. Dampaknya gimana om? Dampaknya kita mau keluar pun, walaupun kita enggak bermasalah dengan mereka kan enggak nyaman, takut salah sasaran.
jadi was-was. Iya, kita mending di rumah lah apa gitu. Dan kita mau kemana jauh pun kadang mobil itu di apa namanya di sweeping gitu. Nah, kan kita nggak nyaman. Iya benar. Jadi mending kita pilih nggak keluar gitu. Tapi kalau orang Jawa kita sih dimanapun yang saya tahu nggak ada masalah. Jadi nggak ada permusuhan lah dengan mereka itu apa namanya enak lah gitu, nggak ada konflik. Itu kan sebelum jadi pengacara itu ya Om. Oh jauh. Sekolah aja belum. Ya. Iya sekolah aja belum. Kalau jadi pengacara itu udah jauh gitu. Jauh, ya. Itu kan masih tahun-tahun itu. Berarti habis dari situ terus pulang lagi apa gimana Om? Iya, saya pulang lagi. Pulang lagi. Iya, itu masih sendiri, nyamannya masih sendiri pulang gitu. Senang berpetualang masih Iya gitu. Yang kedua katanya kan jenengan pernah juga bikin usaha di sana gitu ya Om? Ya, ada juga saya kesana lagi, saya buka usaha itu di samping tadi ada orang yang minta tolong secara spiritual gitu kan, itu kan nggak bisa ditinggalkan. Jadi kadang kita mau tinggalkan, ada orang datang, kita kan kasihan kan gitu, ya kita bantu lah gitu. Saya buka juga usaha di salah satu kabupaten. Di Kalimantan Barat saya buka kafe, tapi bukan kafe yang remang-remang loh ya. Jadi di situ ya jual kopi, jual es teh, jual indomie gitu loh. Nah, apa aku jual itu gitu loh. Saya jual seperti itu. Tapi cerita awalnya gimana Om? Ya awalnya gini. Sebelum buka kafe itu? Sebelum buka, saya kan di sana kan, saya kan senangnya mencoba. Saya di dalam setiap usaha saya siap bangkrut lah. Memang saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi aku di sini kayaknya kalau buka ini bisa nih gitu kan. Tapi lagi-lagi nggak punya modal. Nggak punya modal terus gini. Mas kalau di sini senyum ada apa gitu? Mungkin Mas lagi gila saya bilang gitu. Enggak Mas, kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja saya bilang. Enggak nih, kalau ini kayaknya ruko ini kalau untuk buka usaha bagus saya bilang. Oh, untuk bikin kafe Pak atau warung? Iya sih, tapi itu kan tempat orang saya bilang gitu. Tempat orang gitu. Enggak apa-apa, itu disewa kan bisa. Iya kalau ada duitnya saya bilang gitu. Tapi ya karena mungkin Allah sayang kita gitu. Akhirnya orang yang udah Mas, dipakai aja dulu, nanti bayarnya per bulan apa? Ya kita pakai nih. Udah kayak gitu isinya enggak ada. Ini udah pemiliknya udah oke, isinya enggak ada. Ada lagi, Bang, itu tempat aku kan ada kursi sama meja tuh. Boleh lah Bang pakai, ada etalase aku pakai lah. Ini beli utang atau gimana? Udah aku kasih. Setelah ada isi, kita saya tinggal ngisi dagangannya gitu loh. Saya beli, cobain lah beli ini. Hanya jalan. Saya kan orangnya jenuh. Kalau udah 1 tahun udah ada berata, udah ada betah lagi gitu loh. Itu ada yang nemati di situ. Saya ngomong, Dek, kalau kamu mau terusin aja. Abang ini mau turun ke Jawa, saya bilang gitu, sama yang bantu di situ, gitu loh, yang bantu saya itu yang ngelayani di situ gitu. Loh nanti gimana bos ini? Gini aja, ini anggap milik kamu, aku nggak minta apa-apa, yang penting kamu teruskan aja, saya bilang gitu. Itu tak tinggal itu sudah. Jadi fasilitas sudah lengkap, itu lantai 2, panjangnya 25 meter, lebarnya itu 9 meter. Gitu. Lepas pulang lagi? Iya pulang lagi ke Jawa. Pulang lagi ke Jawa gitu loh. Pulang lagi ke Jawa. Lama juga di Jawa. Lama juga di Jawa. Terus saya di tahun 2023 kan saya nikah. 2023 nikah, 2024 punya anak. Nah itu mulai bingung nih, di Jawa ini usaha apa ini kan. Akhirnya saya berangkat lagi nih. Ya Kalimantan lagi? Iya berangkat lagi nih, Kalimantan lagi, anak istri tinggal itu kan. Ditinggal, jadi anak istri nyusul. Saya bikin rumah di sana. Saya bikin usaha tadi, ada yang spiritual tetap jalan nih. Jalan gitu. Nah, 1 tahun lebih lah. Pulang lagi sama anak istri pulang. Sudah di sini udah punya rumah, pulang lagi ke Jawa nih. Nah, dari situ saya istri anak tak titipkan di tempat keluarga. Saya berangkat lagi. Berangkat lagi sama lah usaha gitu. Usaha gitu. Pulang lagi. Nah, ini ngawali cerita lagi. Begitu pulang, saya berpikir nih, saya mau coba usaha di sini lah. Di Jawa? Iya di Jawa. Terus saya ada pernah juga jadi sales lah. Jadi sales nih, ada buka usaha salesnya, ada permen, ada apa gitu. Saya keliling nih, saya coba nih.
coba peruntungan gitu, siapa tahu. Jalan itu 1 tahun jalan tuh. 1 tahun jalan gitu juga berhenti lagi. Berhenti lagi. Aduh, ini udah jadi lagi. Nah, dari situ saya setelah usaha ini udah jadi, saya berangkat lagi juga. Ke Kalimantan lagi. Kalimantan lagi. Nah, anak istri saya juga di sana ikut. Saya waktu itu ada nomor baru nih. Nomor baru, telepon, kau di mana? Aku di Kalbar, Bang. Saya bilang, ini abang siapa? Saya si A. Bener nih, bener lah. Aku minta rekening gitu loh. Kemarin aku minta rekening itu udah transfer. Yang bener nih. Iya, kamu besok harus sudah sampai sini. Dia bilang, aduh, pusing lagi nih. Aku mau minta tolong. Nah ini akhirnya saya dari Kalbar ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalteng naik pesawat. Nah, saya mulai buka jaringan lagi di Kalteng itu. Oh, Kalimantan Tengah. Iya, mulai mengenal dunia Kalimantan Tengah. Begitu dia minta tolong, saya kerjakan selesai, saya balik lagi ke Kalbar. Nah, balik lagi ke Kalbar, balik lagi lah ke Jawa. Balik lagi ke Jawa, istri di Jawa. Nah, terus di Jawa saya mencoba karena jualan ini kan sesudah nih. Iya. Jualan sudah, akhirnya saya berpikir mencoba lagi di Jawa. Saya bergabung dengan beberapa ormas atau LSM dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai mengenal hukum, tapi ijazah saya tidak cukup. Nah, ijazah saya tidak cukup. Akhirnya saya di 2010 saya mencoba, kan sudah ada paket itu loh. Iya. Kuliah. belum. Paket dulu nih. Saya nih 2010. Iya. Paket dulu nih. Nggak mau, aku ikut paket nih. Begitu selesai, saya mikir lagi 3 tahun nih. Ini udah paket nih, SMA nih. SMA tapi paket gitu. Iya, paket. Iya, cuma kan saya udah kemana-mana nih. Udah nangani kasus tadi di Polsek, di Polres dan sebagainya gitu. Cuma namanya untuk jenjang pendidikan ini kan sangat penting karena di Indonesia di samping skill juga butuh ijazah. Akhirnya saya mikir sampai 2013-14 saya kuliah. Gitu. Nah di situ saya kuliah semester awal itu saya sering ke Kalimantan sehingga nilainya jelek. Nah, semester 2 nilainya jelek gitu loh. Saya malu juga dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya bertanya nih, kamu ini kuliah ini bukan anak orang kaya. Kamu kuliah itu kamu modal sendiri, cari sendiri, biaya sendiri. Kalau kamu nggak serius, nggak usah kuliah. Ini saya marah dengan diri saya sendiri. Loh maksudnya gimana? Loh kalau kamu kuliahnya dibiayai orang tua, nggak apa, kan gitu. Tapi kamu kan cari uang sendiri, kamu belajar sendiri. Kalau kamu nggak berangkat kuliah, terus uang kamu mau gimana? Mau gitu. Jadi tarung batin ini antara sebelah kanan dengan sebelah kiri negatif positif tarung. Benar juga ya nih. Kalau saya kuliahnya asal-asalan, mending nggak usah kuliah. Betul dah? Iya betul. Ya karena apa? Uang itu cari sendiri. Saya berpikir, udahlah kalau seperti ini saya harus kuliah yang benar. Saya harus berangkat, punya duit, dan punya duit harus berangkat. Target saya 4 tahun harus selesai. Akhirnya dari situ saya berjalan. Semester 3 bagus, 4, 5, 6, alhamdulillah sampai selesai. Jadi 2017 wisuda lah, udah selesai nih. Udah selesai kan? Dengan berbagai ujian yang berangkat udah punya duit, yang sudah sampai sana banyak gembos udah bisa nambah gitu. Tapi selalu sih dapat pertolongan dari Tuhan gitu loh. Pernah juga saya berangkat kuliah itu dapat duit 10.000 untuk beli minyak aja kan udah berapa habis. Udah nggak makan, aduh gimana dia makan, nggak makan. Terus nanti pulangnya gimana? Begitu keluar ke parkiran, motornya gembos lagi. Coba udah nggak punya duit nih loh. Pulang dah ini. Akhirnya di depan, Bang, aku di ini pos Saptan Bang. Oh iyalah, nunggu aku sepedaku bocor saya bilang. Saya tuntun nih ke depannya. Bang, aku terima kasih ya udah dibantu. Masalahnya aku udah selesai. Aku nggak bisa ngasih apa-apa ini Bang, cuma buat beli bensin lah gitu. Wah, hebat bener nasib aku gitu loh. Bisa hidup nih, aku bisa nambal. Karena aku nggak mungkin pinjam orang buat nambal ban kan gitu loh. Udah bisa makan, bisa apa? Banyak ternyata uangku. Tak tempel apa terus aku bisa pulang, bisa makan gitu loh. Nah, ini jadi perjalanan kuliah itu luar biasa sampai yang seperti itu. Tapi alhamdulillah selesai lah. Selesai saya di wisuda gitu loh. Selesai tahun 2017. Nah, ini sudah malang melintang di dunia hukum. S1 hukumnya saya baru dapat di tahun itu. Nah, jadi kalau kita lahir ini di dunia hukum itu sungsang.
Kalau bayi normalnya itu kan lahir kepalanya dulu, kalau kita kakinya dulu. Jadi kalau balapan kita larinya lebih kencang gitu. gitu. Jadi kalau di lapangannya kayak gini, kalau di sini kayak gini, udahlah biasa. Gitu. Bahkan saya pernah jadi lawannya dosen itu dalam sebuah kasus. Tapi tidak apa-apa. Ya kita udah tahu lah menangnya di mana, kalahnya di mana. Karena kita lahirnya itu sudah kakinya dulu. Gitu. Nah dari situ saya proses untuk jadi pengacara ini kan ada beberapa tahapan, mungkin ada sekitar 5 atau 6 tahapan gitu. Kalau di organisasi kita kan ada ujian, ada pendidikan, ada pelantikan, ada pengangkatan, dan terakhir itu penyumpahan pengadilan tinggi. Nah, itu kan syarat-syaratnya harus dilengkapi kan. Emang gitu Om berarti? Iya, tahapannya ini, jadi butuh waktu lama. Itu pun bukan hanya butuh waktu, butuh duit juga. Butuh duit juga, padahal kita pengangguran, punya anak istri, mau minta ke siapa? Orang tua tidak mungkin. Saya kuliah pun alhamdulillah saya dibesarkan sama orang tua saya, sudah terima kasih sekali. Saya bersyukur dengan Tuhan, saya dirawat orang tua, dikasih makan sampai saya dewasa, sehingga saya dalam kuliah pun walaupun biaya apa sendiri, saya sangat menghormati orang tua saya. Itu jadi ini motivasi buat saya sendiri sehingga saya bisa. Itu. Nah, alhamdulillah saya sampailah di titik itu bisa jadi pengacara dan gitu loh. Penyumpahan apa sekarang udah dilewati? Udah semua udah dilewati. Jadi kalau penyumpahan itu kan terakhir. Penyumpahan itu terakhir. Pengacara kalau belum disumpah pengadilan tinggi tidak bisa beracara di pengadilan. Itu seperti itu. Tapi perjalanan sangat luar biasa sekali ya. Udah punya anak, punya istri, terus kuliah, harus biaya. Iya, itulah yang ya sendiri gitu ya. Itu makanya orang lain yang dikasih sama Tuhan mungkin rezekinya banyak, ya kan, terus uangnya banyak, orang tuanya kaya, belum tentu mereka bisa sampai ke jenjang yang tadi. Tapi saya dengan kondisi yang memang tidak ada, alhamdulillah saya sampai di titik itu. Luar biasa itu ya. Iya. Sampai ke itu Om. Apa setelah jenengan melewati itu semua lah ya? Kasus apa yang pertama kali jenengan pegang itu Om? Ya kalau kasus itu kan karena saya berawal dari ada ormas, ada LSM itu tadi kan sebenarnya saya sebelum jadi pengacara pun biasa mengerjakan kasus. Jadi kalau kasus pertamanya saya lupa, tapi saya kan biasa kerja dengan tim nih. Jadi saya belajar dengan tim. Kalau kasus ini seperti ini, kalau kasus ini seperti ini gitu. Jadi di ormas itu kan banyak sekali keluhan dari masyarakat, banyak sekali keluhan dari warga sekitar, termasuk keluarga dan sebagainya. Nah itu dari situ. Termasuk persoalan pribadi. Kita juga namanya orang tidak ada kan kadang kita benar pun belum tentu benar kan gitu loh. Kita kadang salah sedikit jadi salah besar. Ya karena kita orang nggak punya. Tapi kalau orang yang banyak duit kan walaupun dia koruptor sampai triliun aja kelihatannya kan baik-baik saja gitu. Tapi kita begitu ngambil singkong orang aja udah seolah-olah kayak penjahat besar kan gitu. Padahal kita lapar. Jadi saya kasus kalau yang pertama saya lupa, tapi saya biasa mengerjakan kasus itu dari tadi pengalaman tadi. Tapi jenengan paling marah banget itu menangani kasus yang seperti apa Om? Ya paling marah gini, kalau orang sudah kasih tahu nih, ini kan kita mungkin ada mediasi, Pak, tolong ini, ayo kita berpikir dengan kepala dingin, dengan sikap dewasa. Sikap dewasa yang dimaksud jangan pakai emosi, jangan pakai kita alibi atau argumentasi yang tidak benar, gitu. Nah, suatu saat setelah sudah dikasih tahu WG, ini pihak lawan marah, gitu loh, marah yang akhirnya banting meja atau apa. Ya kan kita kan bisa marah juga. Bapak kan sudah tak bilang nih Pak, Bapak itu tidak boleh marah, Bapak itu harus berkepala dingin, harus bijak, harus santun, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini kan jadi masalah, saya bilang itu. Klien saya dikorbankan ini, tidak boleh. Kita ini udah tua, ayo kita pikir, cari solusi. Kalau Bapak merasa benar, klien saya pun jelas benar. Ini yang saya tidak suka. Makanya, Cacap ya kalau kita itu di semua persoalan jangan mencari pembenaran, tapi cari solusi. Kalau seperti itu, Bapak saya pun bisa marah Pak, saya bilang itu. Kita ini di sini bukan mau kuat-kuatan, bukan mau ribut, kita bukan mau mencari menang, tapi bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Kok malah marah-marah? Maunya gimana coba sekarang? Kan gitu saya tidak boleh kayak gitu. Kita cari duduk bersama, kita jangan cari pembenaran, tapi cari yang solusi yang terbaik. Jadi kalaupun ini rugi, ini pun rugi. Kalau ini ada untung, ini pun untung. Nah ini kan kesepakatan yang seperti ini yang kita selesaikan. Jangan
mencari menang sendiri gitu loh. Kalau mencari menang sendiri ya siapapun bisa marah. Kan gitu. Itu karakternya seperti itu. Pernah itu juga ya. Oh yuk sering yang kayak gitu. Debat-debat di jalan apa segala macam itu sering. Oh kalau di jalan ya pernah juga gitu loh. Jangankan di jalan, di forum saja resmi kita biasa kadang ada yang pernah juga saya dampingi orang itu udah dikasih tahu di situ sama mediator atau salah satu petugas dari situ kan udah menyampaikan, Pak, nanti ya mediasinya jangan pakai emosi, mediasinya dengan kepala dingin, mediasinya berpikir secara dewasa gitu. Nah ini salah satu nyeletuk deal, jadi api nih, jadi bola api nih. Yang sini marah juga, akhirnya apa, meja ditebas der gitu, marah. Udah kayak gitu, saya pun bisa marah. Kepancing. Pak, tadi udah disampaikan sama bapak itu, dengar enggak kau punya otak enggak? Kita ini sudah tua, sudah ubanan nih. Dengarkan, harus bijak, harus baik, kepala dingin. Masa udah tua kayak gini enggak tahu kepala dingin? Masih harus gebrak meja, enggak boleh kayak gitu, Pak. Tadi itu keluar karena marah, karena jenengan ngomong kayak gitu. Cari solusi yang baik, tidak harus menyakiti orang. Kalau kita berdebat enggak ada ujungnya. Mau bikin mancing orang masalah kamu tuh. Mau selesai enggak? Kalau enggak selesai dilanjutkan saja, Pak. Kan gitu. Karena kita udah kecewa gitu ya. Itu. Jadi itulah dinamika di lapangan seperti itu. Ayo pernah nggak Om, jenengan itu diancam sama orang di luar forum apa segala macam itu? Karena ada orang yang mungkin tersinggung dengan tutur kata jenengan apa segala macam itu, pernah nggak Om? Iya, kalau diancam, nanti kau tak bunuh sih, saya sejauh ini tidak pernah ya. Tapi bahasa-bahasa intimidasi atau ditakut-takuti kan bisa juga dengan cara lain. Dengan cara lain apa? Oh nanti orang itu seperti ini, orang itu seperti ini, itu biasalah, sering kita. Cuma kalau saya prinsipnya gini, saya tidak peduli dengan orang yang berpikir negatif tentang saya. Suatu contoh gini, Pak Rasmon itu tidak benar. Kalau saya tidak benar, tolong dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau sebatas Pak Rasmon itu tidak benarnya di sini, itu kan biasa, orang tidak suka. Tapi bagi orang yang suka, walaupun saya tidak benar, Pak Rasmon baik kok, mantap, kan gitu. Mantap dia gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau memang kita dinyatakan bersalah, putusan pengadilan. Kalau kita memang dinyatakan kita jahat, diputuskan di pengadilan. Jangan berdasarkan suka tidak suka. Kayak ancaman tadi. Orang ancam tadi kan, satu mungkin dia merasa dirugikan. Yang kedua merasa dikecewakan. Sehingga apa? Dia bisa mengancam. Bahkan bisa melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi buat saya nggak berpikir. Dulu saya waktu nangani kasus kemana-mana, sampai daerah manapun saya pakai motor biasa. Nggak pernah ada tahun, nanti di jalan dibunuh orang, nanti di jalan ditembak orang. Terserah, itu urusan Tuhan. Kalau saya harus jaga nyawa saya, itu urusan Tuhan, nanti yang jaga. Kan gitu. Dijaga kayak apapun, kalau Tuhan sudah menakdirkan, matilah kau, tetap mati. Percaya enggak tuh? Ya kan? Tapi minimal kita ikhtiar, berusaha dulu jadi orang yang baik, jadi orang yang bermanfaat. Jadi dan jangan, kalau kita itu ada orang yang sedikit menyakiti jangan langsung tersinggung. Ya kita tersinggung boleh, tapi dengan bahasa yang santun, kan gitu. Kalau kita sudah marahi orang juga, jangan lupa juga setelah marah kita minta maaf. Kan tadi udah bentak-bentak sampai kayak gini matanya mau copot, kok minta maaf? Kan gitu. Nanti perkara dia itu mau maafkan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan Tuhan. Intinya saya sudah beritikat baik, minta maaf. Tuhan saja memaafkan perbuatan umatnya, apalagi manusia yang kau bukan siapa-siapa. Kan gitu. Jangan lupa minta maaf. Tapi jangan hanya di hari Lebaran gitu. Setiap orang minta maaf, tidak apa-apa. Itu baik, itu bagus gitu. Luar biasa ya. Ya, pengalaman. Mungkin segini dulu ya kawan-kawan. Boleh. Nanti kita lanjut di next part.